ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Satu berdiri di sebelah kanan, yang lain berdiri di sebelah kiri. Musa dan Elia menampakkan diri. Ternyata kedua orang ini pernah stres. Dan mari kita lihat bagaimana mereka mengatasi stres, karena Tuhan yang menolong mereka. Nah, dua tokoh ini luar biasa. Mereka, di tangan mereka Tuhan titipkan mujizat, di mana mereka boleh demonstrasikan mujizat itu, sehingga bangsa Israel ini makin percaya harusnya, dan makin kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang giliran Elia melakukan mujizat luar biasa. Dia bilang, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kecuali kalau aku katakan, maka hujan juga tidak turun. Dia pergi ke perempuan janda di Sarfat. Dia bilang, kasih makan sama saya. Sebetulnya gak level banget ya. Seorang nabi yang begitu besar minta makan pada janda miskin. Kalau janda kaya masih mending. Ini janda miskin, kasih makan sama saya. Karena kan masa waktu itu masa di mana kelaparan terjadi. Tapi Tuhan melatih Elia untuk rendah hati. Tuhan juga melatih janda miskin itu untuk melihat kebesaran daripada Tuhan. Melalui Elia dilipat gandakan apa yang ada pada dia. Seorang bapak katakan kepada saya, dia tinggal di luar negeri, aduh ibu, saya tahu masa COVID ini masa sulit sekali. Saya baru dapat berita di daerah itu pastor itu cuma punya 2.000 aja. Bagaimana dia mau makan? Jadi saya suka kirim sama dia 2 juta, 2 juta, 2 juta. Setiap paroki dia kirim. Ini memang Bapak mulia banget ya, hatinya luar biasa mulia. Jadi tidak rugi kita kalau kita memberi makan. Makan itu berarti kebutuhan daripada hamba Tuhan itu kita penuhi. Karena Tuhan titipkan kepada kita. Nah, ini Elia, dia dapat makan dari janda miskin itu. Dan dia lipat gandakan apa yang ada padanya. Tepung yang segenggam, kemudian minyak dibuli-buli, dilipat gandakan. Sehingga dia hidup dari kelebihan dan bukan dari kekurangan. Kita juga semua mendapat kehormatan. Kalau kita lihat orang kurang, biarlah kita mengulurkan tangan supaya mereka juga boleh hidup dari kelebihan dan tidak dari kekurangan. Nah, begitu mujizat, banyak mujizat yang dibuat oleh Elia. Dan satu waktu dia dengar bahwa istri daripada raja ini mau membunuh dia, yang namanya Yezebel. Yezebel menyuruh orang suruhan dan mengatakan kepadanya pada Satu Raja-Raja 19 berkata demikian, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Cuman perempuan yang ngomong, Yezebel, si Elia yang bersandar pada Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi karena dia melihat dirinya sendiri, kemudian dia lihat pada perempuan itu, dia ketakutan setengah mati. Kitab suci berkata di sini, maka takutlah ia. Dia takut karena perkataan daripada perempuan yang berkata, besok aku akan menyelesaikan semua. Dia yang sudah melihat begitu banyak mujizat.
Dia yang berkata kepada hujan tidak boleh turun. Kecuali kalau aku katakan 3,5 tahun itu hujan tidak turun. Dia yang sudah melihat betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan itu. Pada satu waktu, kata-kata daripada perempuan itu masuk di dalam hatinya dan dia ketakutan. Apa yang dia buat? Dia lari. Dia tinggalkan pembantunya. Dan pada ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Seorang nabi besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Satu waktu dia merasa tidak mampu lagi memikul semua tanggung jawab. Satu waktu dia merasa tidak mampu lagi. Maka dia berkata, cukuplah. Cukuplah. Kemudian ia ingin mati. Jadi itu kalau orang ingin mati dalam tekanan yang luar biasa, sebetulnya itu normal sekali. Tapi jangan tinggal di dalam kelemahan itu. Bangkit. Jangan tinggal di dalam kesusahan itu. Bangkit. Jangan tinggal di dalam kelemahan itu. Bangkit. Apa yang diperbuatnya? Dia udah mau mati katanya. Kemudian Tuhan menyuruh seorang malaikat kepada Elia yang tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Bukankah di dalam hidup kita, di dalam kesulitan kita, tiba-tiba kita merasakan disentuh oleh malaikat. Dan malaikat itu berkata kepadanya pada ayat 5 dari 1 Raja-Raja 19, bangunlah, makanlah. Kalau kita merasa kita mau mati, kalau kita merasa kita lemah, tidak mampu lagi, makan. Bukan cuma makan makanan, makan makanan firman Tuhan. Karena kita tidak sanggup berjalan di dalam kelemahan kita. Maka malaikat itu berkata, makan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebelah kiri berisi air. Luar biasa bagaimana Tuhan pelihara Elia ini. Ditaruh di sebelah sini air, di sebelah sini roti bakar. Enak banget ya. Rotinya udah di toast, enak banget. Dia lagi lemes, dia lagi self pity. Kan ada orang suka pity party, merasa dirinya lemah lah, merasa diri mampu, pokoknya baper banget. Dan apa yang Tuhan buat? Biarin deh dia mau begitu, suruh dia tidur sana. Dan Tuhan taruh di sebelah kiri roti, di sebelah kanan air, tinggal buka mata, makan, kata itu malaikat. Kemudian firman Tuhan berkata, tetapi malaikat Tuhan, lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Kan kalau orang baper begitu kan, dia makan dikit, tiduran lagi, ada gue lemes. Lagi pity party. Elia aja, nabi yang besar begini bisa pity party, coba. Nabi yang dipakai Tuhan yang begitu besar mau mati katanya. Ketika kesulitan, ya ilah ampun, cuma satu perempuan yang ngomong, Yezebel ngomong kepada dia, dia bakal dibunuh. Wih, dia ketakutan setengah mati. Kenapa dia ketakutan? Karena hatinya tidak terarah kepada Tuhan. Telinganya tidak mendengar suara Tuhan. Hatinya terarah kepada perkataan daripada Yezebel. Dia duduk di bawah pohon ara, dia tidur. Udah dikasih roti bakar sama air, dia udah makan, dia tidur lagi. Masih suka pity party. Masih suka untuk entertain. Dia punya perasaan tidak mampu, tidak sanggup. Kasihani saya dong Tuhan. Tapi malaikat itu datang dan berkata pada ayat 7, bangunlah,
makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu ini terlalu jauh. Bagi kita sekalian yang mengalami kekecewaan, baik di pekerjaan, apalagi pada masa pandemik begini, ada di dalam pekerjaan merasa kekecewaan, di dalam rumah tangga ada merasa kekecewaan, di dalam usaha ada merasa kekecewaan. Di berbagai sudut Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan setia, bagaimana Tuhan memberi kepada Elia ini. Dia katakan, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti jauh bagi kita. Perjalanan kita masih jauh, nggak bakal mati kita, nggak bakal. Yang mau minta-minta mati tuh, aduh itu masih panjang tuh. Dia nggak bakal mati. Yang minta-minta, udah cukup deh Tuhan, aku nggak tahan lagi. Oh itu masih panjang perjalanannya. Nggak bakal mati, nggak bakal mati. Karena kita sedang dilatih supaya kuat. Kita sedang dilatih supaya munculkan Kristus. Kita sedang dilatih karena saudara dan saya adalah teladan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Bagaimana saudara yang harus memunculkan Yesus mati di tengah jalan? Tidak mungkin. Perjalanan kita masih jauh. Dan kalau saudara lihat selanjutnya bagaimana Tuhan tolong Elia. Dan akhirnya pada ayat 18 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jangan pernah kita merasa kita seorang diri. Jangan pernah merasa kita, kok gue lagi. Jangan pernah merasa demikian. Karena Tuhan sudah siapkan sekian banyak orang di sekitar kita untuk membantu, menolong, dan Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Supaya perjalanan kita yang masih jauh itu kita bisa lakukan karena pertolongan Tuhan. Bilang sama temanmu, bisa, jangan jangan ngomong mau mati ya. Mesti ngomong. Jangan mau mati melulu, nggak tahan katanya, nggak mampu. Itu mah baper, tahu nggak baper? Jangan pity party, karena kita tahu di dalam kita ada roh yang tak terbatas, Roh Kudus, roh yang luar biasa. Jangan bergantung kepada perkataan orang, jangan bergantung pada apa yang orang katakan, tapi kita bergantung pada apa yang Tuhan katakan. Jadi biarlah dari firman Tuhan kita belajar. Dari orang yang begitu kuat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Satu masa, satu waktu dia merasa lonely. Jadi normal lah kalau kita merasa satu waktu kita lonely. Bukan lonesome ya, lonely. Kita merasa kita seorang diri. Di dalam hidup kita ini, Tuhan latih kita melalui berbagai-bagai keadaan supaya kita keluar bagaikan emas murni. Amin. Melewati kesulitan-kesulitan dan tetap bergantung dan berharap pada Tuhan, itu luar biasa. Biarlah kita sekalian yang diberi kehormatan, yang diberi kesempatan, yang diberi waktu untuk berjalan di dunia ini, untuk memimpin di dunia ini, apakah keluarga kita, apakah perusahaan kita, apakah persekutuan doa, apa saja yang Tuhan izinkan kita pimpin. Biarlah mata kita berharap kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan dialah yang memberikan kekuatan. Malaikat itu berkata, makan dan minumlah. Perjalananmu masih jauh. Biarlah kita makan firman Tuhan sekenyang-kenyangnya.
Biarlah kita minum air kehidupan dalam hidup ini. Perjalanan kita masih jauh, supaya kita menjadi teladan bagi kemuliaan Tuhan. Kita menjadi teladan di dalam kasih. Kita menjadi teladan di dalam pengampunan. Kita menjadi teladan dalam hal memimpin. Kita menjadi teladan dalam memberi. Kita menjadi teladan dalam bermurah hati kepada orang lain. Jangan kita hidup untuk diri sendiri, tapi kita menjadi teladan. Dan Tuhan memberkati. Perjalananmu masih jauh. Tuhan berkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam sorga, kami sungguh minta ampun kalau ada masa-masa yang menekan hidup kami atau masa-masa yang sulit datang, kami putus asa dan mau mati saja. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau tidak beri kami mati pada saat itu, tapi Engkau perpanjang hidup kami, supaya kami terampil mengatasi semua problem yang ada dalam hidup kami. Dan kami tinggikan Engkau Tuhan, kami mampu, karena di dalam kami ada Roh Kudus. Ajarlah kami seperti Bunda Maria, yang senantiasa memprioritaskan apa yang Kau berikan kepada dia. Kehendak-Mu dia prioritaskan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau berikan kepada kami Juru Selamat Yesus Kristus, yang rela mati untuk kami di atas kayu salib. Ya, terima kasih Bapa di dalam sorga. Dan oleh karena kematiannya, kami boleh hidup dalam segala aspek kehidupan kami. Kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami dikuatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.